Shalom bagi kita semuanya. Shalom. 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 Yang sudah memuji Tuhan, angkat tanganmu. Mari beri senyum kanan kiri dulu, muka belakang. Mari salam dia, kanan kiri muka belakang. Mari salam. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. So kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita selalu setia bagi kita. Amin. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Yesus. Nama yang membaharui kehidupan kami. Nama yang memberi kemenangan bagi kami. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oh Tuhan, bersama-sama kami datang. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kuasa-Mu kekal selama-lamanya. Dan Engkau yang menaungi setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menaungi umat-Mu dengan kasih-Mu, dengan sayap-Mu Tuhan. Engkau memberi perlindungan bagi kami semua. Dan kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena Kau ada atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan bagi-Mu Tuhan. Diberkati yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lama-lama Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Tak berdaya dia kuatnya, terbelenggu dia bebaskan. Kuasa kalahkan dalam dia aku menang. Tak berdaya dia kuatkan,
Tuhan, Tuhan. Oh, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau mulia Tuhan, sebab Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau berkuasa, Kau bertangga selamanya. Ya Allah Bapa, percaya. Yesus Kau besar selama-lamanya, Yesus Kau berkuasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Kau baik bagi kami. Dalam nama Yesus, mari katakan dengan segenap hati. Jadi berkat dalam nama Yesus, dosa diampuni dalam nama Yesus, ada kemenangan dalam nama Yesus, aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Sebab Tuhan kita hebat, amin. Haleluya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari katakan. Peperangan
atasnya. Haleluya, tangannya dong, bukan giginya. Haleluya, kita mau berperang, amin. Haleluya, kalau ada yang berperang jangan lemas-lemas ya. Stand up, please. Udah rasa, aku
Tuhan untuk semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami juga menjadi orang-orang bermurah hati ya Tuhan. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Segala pujian hormat kemuliaan. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, 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 bagi Rajaku. Dan pujian, kemuliaan, dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Yesus selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan, dan kuasa, hikmat syukur,
Yesus lamanya, bagi Yesus lamanya, bagi Yesus lamanya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Alam semesta dan seisinya Engkau yang menciptakan, Elohim yang berkuasa. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saya undang untuk bangun diri setelah kasih Yesus. Kita nikmati hadiahnya. Engkau yang melawat kami pribadi, lepas pribadi. Baik sebagai buah Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terdunia. Ayo bersama alam semesta. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terdunia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terdunia. Kita katakan dengan lembut refnya saja. Layak dipuji, disembah, Biarlah Kaulah yang pujian penyembahan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati. Ambillah Raja ucapan atas syukur, segala raja, pujian, pengagungan, kemuliaan nama-Mu hanya bagimu besar untuk selama-lamanya. termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk selama-lamanya, agar kami dapat mengerti, menyampaikan lebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan surga, kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semuanya dari tempat ini maupun yang diikuti bahasa online. Langsung saja kita buka yuk. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 7 saja. Nah, boleh ditampilkan sudah multimedia. Nah, bulan lalu atau minggu lalu kita bicara mengenai Ebenezer, di mana sampai di sini Tuhan menyertai kita. Israel memberontak, mereka kalah terhadap bangsa Filistin. Mereka kembali memohon ampun melalui Nabi Samuel, menyampaikan korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa. Maka Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihnya. Dia mengguntur bangsa Filistin, maka bangsa Filistin kalah, takluk oleh Israel. Sebelumnya orang Israel dikalahkan ketika mereka memberontak dari Tuhan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita ke Tuhan. Bagaimana hati kita ini benar-benar tulus, haus, rindu akan hadiratnya. Berkomunikasi dengannya. Bukan ada sesuatu yang diinginkan. Haleluya. Tetapi lihat, bangsa Israel ini begitu seperti gambaran kita, jatuh bangun, aku mendengar. Alias jatuh bangun dalam dosa. Dosa, sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Sesuatu yang membuat Tuhan tidak mendengar, tidak membela hidup kita. Bukan karena dia kurang kasihnya, bukan karena dia kurang peduli terhadap kehidupan kita. Dia sangat peduli, katakan amin. Katakan kata kirana, dia sangat peduli bagi Moses. Bro, bray. Bro, Bapak kita sangat peduli. Elohim juga sangat peduli kepada bangsa Israel. Makanya dia memilih Nabi Samuel, nabi yang benar-benar takut akan Tuhan semenjak kecilnya. Dia dipilih untuk menggantikan Eli. Seharusnya anak Eli, generasinya adalah anak Eli, Ofni dan Fineas. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang tidak menyukai hati Tuhan. Sesuatu yang najis. Sesuatu yang benar-benar mendukakan hati Tuhan. Sehingga mereka mati di dalam peperangan. Jangankan melanjutkan kepemimpinan bapaknya. Bahkan mereka mati di dalam peperangan. Nah, digantikan oleh Samuel. Samuel ini dibenarkan dan dipilih. Meskipun dia berlaku adil. Tidak curang, tidak berzina. Dan menjadi nabi yang jujur. Coba kita baca lanjutan bagaimana anak-anaknya. Yuk. Ayat 1 sampai 7. Nanti ayat 1 bisa dibaca yang pria, lalu wanita dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Ya, yang dapat katakan amin. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 7. Yang dapat katakan amin. Ya, yang dewasa baca ya, yang pria dulu. Dua ya. Kompak prianya. Dan terjadilah Ya. ketika Samuel telah menjadi tua, dia mengangkat putra-putranya sebagai hakim atas Israel. Ya, wanita yang kompak, Hawa, Dan dua ya. nama putra sulungnya adalah Yoel dan nama putra keduanya Abia. Mereka hakim-hakim di Beersheba. Namun anak-anaknya tidak hidup menurut cara hidupnya, malah mengejar keuntungan secara tidak jujur dan menerima suap serta memutarbalikkan keadilan. Maka semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Dan mereka berkata kepadanya, lihatlah, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup menurut cara hidupmu. Sekarang tunjukkanlah seorang raja bagi kami,
untuk memerintah kami sebagaimana bangsa-bangsa lain. Dan hal itu jahat menurut pandangan Samuel ketika mereka berkata, berikanlah kepada kami raja untuk menghakimi kami. Lalu Samuel berdoa kepada Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu, segala yang mereka katakan kepadamu, sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Haleluya. Tema kita hari ini, memilih raja dunia untuk memimpinmu atau raja di atas segala raja. Nah, ketika Samuel sudah dilihat semakin tua, tahu tua cirinya apa? Gunawan. Tahu Gunawan? Gundul namun genawan. Mulai gundul rambutnya, mulai banyak putih, rambutnya seperti kena salju, ya kan? Mulai ya giginya pada protol-protol atau gimana Pak. Intinya dia sudah menua dan bangsa Israel memandang mereka memerlukan pemimpin. Samuel mengangkat anaknya. Dia berharap anaknya juga takut akan Tuhan, memimpin bangsa Israel dengan adil. Karena tugas hakim pada saat itu adalah mendistribusikan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan bagi rakyat yang ada. Coba lihat, hakim sekarang gimana di Indonesia? Wah, sangat adil. Ya, tapi kalau pers mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Tidak semua si hakim di Indonesia ini, ada juga yang masih yang benar. Ada juga yang masih takut akan Tuhan. Sudah jelas kasusnya dia pulang dari diskotik, oke, berantem sama pacarnya, ditabrak pacarnya. Ada mata melihat, ada bukti rekaman CCTV. Tewas pacarnya. Hati-hati wanita-wanita. Jangan sering-sering dekat sama cowok yang nakal. Nah, apa yang terjadi? Naiklah berkasnya. Berkas acara perkaranya. Dan diadili di salah satu pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Tahu yang terjadi apa? Yang menabrak pacarnya itu dibebaskan oleh karena keadilan katanya. Tidak terbukti. Tidak P21, tidak ada saksi. Bayangkan. Sudah ada CCTV, ada saksi, katanya tidak ada. Karena dikasih 20 miliar. Lebih kurang. Membutakan yang melihat. Sudah dilihat, jelas-jelas ada kesalahan, tetapi tetap membela yang salah. Tidak bisa mendistribusikan keadilan. Seperti apa yang sudah dilakukan Samuel tidak bisa dilakukan anak-anaknya. Jadi akhirnya gugur lah kan. Kata orang seperti apa anak seperti ayah katanya. Like father like son. Ternyata tidak selalu benar. Apa kata dunia? Tidak menentukan bapaknya benar, berkenan di hadapan Tuhan dan anaknya juga berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, bapaknya mafia, anaknya bisa juga takut akan Tuhan. Kembali lagi hubungan yang membuat semua itu bisa gugur, perkataan orang, penilaian orang secara umum. Samuel melakukan regenerasi tidak begitu baik. Bukan salah di Samuel sudah memberi teladan. Tapi memang anak-anaknya yang kurang meneladani dan kurang takut akan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang seperti dilakukan bapaknya. Menyampaikan keinginan Tuhan kepada umat Israel. Menyampaikan rencana-rencana Tuhan melalui nabilah Tuhan menyampaikan rencana kepada umatnya. Inilah gunanya nabi. Nabi ini akan memimpin bangsa Israel untuk menyenangkan hati Tuhan. Nabi ini akan memimpin bangsa Israel untuk semua rencana-rencananya Tuhan. Saudara kasih Yesus. Begitu menyedihkan jika seorang bapak yang benar, anaknya jadi mafia.
Lebih bagus mantan mafia menjadi pendeta daripada mantan pendeta jadi mafia. Matematika, fisika, kimia. Atau kata orang apa mafia? Manusia pikiran hancur. Jadi inilah dia yang terjadi, saudara kasih Yesus. Sebenarnya Samuel menginginkan supaya anak-anaknya berlaku seperti apa yang ditetapkan Tuhan. Nah, sebagai hakim pada saat itu ada prosedurnya, ada undang-undangnya, ada peraturan yang sudah ditetapkan melalui semenjak masa dipimpin oleh Musa. Sudah ada aturannya. Barang siapa yang berzina akan dihukum begini. Barang siapa yang mencuri akan dihukum begini. Jangan makan makanan ini, ya. Jangan merampas keinginan pemilik orang lain, jangan menginginkan milik orang lain. Semua sudah diatur. Baik melalui hukum Taurat dan banyak lagi hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Seperti butir-butirnya pasal, butir. Ada sekian ratusan itu aturan mainnya. Sudah ditetapkan semuanya. Tetapi apakah ini membuat bangsa Israel semakin takut akan Tuhan? Ternyata tidak. Ternyata harta itu sangat menggoda. Tahta itu sangat menggoda. Ada jebakan demi jebakan ketika kita menjadi pemimpin. Saudara kasih Yesus. Jadi saudara yang ada di tempat ini, anak-anak muda yang akan jadi pemimpin, katakan, aku tidak akan menjadi koruptor. Kalau enggak banyak duitnya, kamu ditampok. Kalau banyak gimana? Ada peluangnya gimana? Saudara kasih Yesus. Anak-anaknya ini sebenarnya saya yakin dan percaya pasti dihormati. Ya. Sedangkan hakim di pengadilan negeri aja orang banyak yang segan terhadapnya. Ya, karena dia dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan. Dia akan memutuskan siapa yang bersalah akan dihukum. Siapa yang benar dibebaskan dari hukuman. Bukan yang benar dihukum, tetapi yang salah dibebaskan. Itu sama sudah memutar balikan kebenaran. Itu sudah terjadi semenjak zaman perjanjian lama dan sampai saat ini. Oleh karena tidak adanya roh takut akan Tuhan yang memimpin anak-anak Samuel. Di dalam kehidupan kita juga, jika tidak ada roh takut akan Tuhan itu, maka kita melakukan dosa itu sepertinya tidak ada beban. Tidak ada rasa bersalah. Sepertinya ya ini tubuhku, hidup-hidupku, dompet-dompetku, dada-dadaku, paru-parunya dimasuki semua kotoran. Ini tubuhku dimasukkan semua tontonan-tontonan yang nggak benar. Yang membuat 5 titik otak rusak. Berkali-kali saya ingatkan. Kalau narkoba merusak 3 titik otak. Tapi menonton film porno berapa titik otak rusak? 5. Bayangkan lebih parah. Dan akhirnya pikiran itu kan tercemar. Semakin najis. Setiap melihat orang pun pas pikirannya najis. Melihat pakai cadar. Kenapa kau perkosa perempuan itu? Sudah pakai cadar. Kata yang Timur Tengah. Kalau orang Indonesia bilang kan bisa. Oh bahannya bolong-bolong di mana-mana Pak. Kurang bahan sudah dipakai bajunya. Kalau di Timur Tengah gimana? Tinggal matanya aja. Tahu apa kata pelaku pemerkosa itu? Matanya seksi sekali. Gitu. Jadi ku perkosa dia. Mengerikan kan? Kenapa ada timbul itu? Karena dimulai dari hati dan pikiran yang tercemar. Jika hati dan pikiran kita tercemar oleh haus akan uang, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang koruptor. Jika hati dan pikiran kita haus akan jabatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat berpikiran yang jahat. Yang penting aku duduk di kursi itu, tidak peduli sikut kiri, sikut kanan. Yo, coba pilkada ini, udah keluar hasilnya Kikon kan? Udah hasil Kikon? Pilihan saudara menang? Siapa pilihan saudara yang menang? Yang milih? Siapa yang dipilih contohnya 1 atau 2 menang gitu kan.
Ayo. Nah, 1 atau 2 kawan ini jawab 3. Siapa yang ibu pilih? Rudi. Nah, pemimpin yang kita pilih, kita terus berharap dia bisa memimpin Sumatera Utara agar Sumatera Utara ini maju. Amin. Berkembang. Semakin jalan semakin mulus, daerah semakin aman, nyaman. Mendirikan gereja tidak terganggu, tidak dihambat. Haleluya. Dan mereka juga peduli. Ini gereja harus perlu dibantu ini ya. Menurutnya si Bobi nanti begitu kan. Bobi Nasution. Nah, kembali lagi. Regenerasi. Ternyata generasi Samuel kita kategorikan tidak berhasil. Bukan karena dia tidak memberi teladan, tapi memang anaknya yang kurang takut akan Tuhan. Nah, yuk baca ayat ketiga, boleh dibacakan? Namun, anak-anaknya tidak hidup menurut cara hidupnya, malah mengejar keuntungan secara tidak jujur dan menerima suap serta memutarbalikkan keadilan. Yang 4. Maka semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Lihat, daerah tempat di mana anak Samuel ini memimpin adalah daerah yang sangat kaya akan mata air. Seharusnya gurun pasir sedikit mata air kan. Ini daerah yang berarti kategori ya baik untuk berternak, berarti banyak pengusaha-pengusaha ternak di situ ya. Berarti banyak uang yang mengalir. Nah, apakah terjadi pada saja Samuel sama yang terjadi dengan pada saat Amos, semenjak zaman Amos? Lihat, ini pertama, ini bait suci ya, kita bayangkan ya. Oke, ruang kudus, maha kudus, ruang kudus, halaman. Itu gambarannya ya, kalau tabernakel. Di bait suci sudah mulai ada transaksi. Sederhana, kalau mereka dulu mau menghapus dosa, harus mengorbankan domba. Pernah saya katakan kan, datanglah Koko A. Masukkan dombaku ya Pak Rudi. Ya, berapa banyak dombanya? Sekian ribu ekor. Berapa komisinya? 1 M. Masuk cici. Masukkan dombanya dong untuk korban bakaran, korban penghapus dosa orang Israel. Loh, kemarin udah ada si Koko A. Gimana Ci? 1,5 miliar. Oh masuk. Nah, perkara itu sudah terjadi sebenarnya zaman Amos. Sudah mulai ada nego untuk menyuap, suap menyuap sudah terjadi. Sampai zaman perjanjian baru di mana raja di atas segala raja yang memimpin seharusnya kehidupan Israel. Ngobrak-ngabrik dan membalikkan penukar uang. Menyampaikan semua orang yang jualan hewan untuk korban bakaran. Tapi Israel lebih memilih, pilih kami raja karena engkau Samuel sudah tua, anakmu tidak memimpin dengan benar, maka pilih kami seorang raja. Mereka memilih raja dunia, raja yang terdiri dari daging, terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Sementara mereka tidak sadar selama nenek moyang mereka sebelumnya dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Ada tiang awan ketika mereka kepanasan. Ada tiang api ketika mereka gelap dan kedinginan. Selama perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itulah gambar pernyataan Tuhan. Raja di atas segala raja. Tetapi mereka menolaknya. Bisakah raja mulai dari Saul sampai raja-raja selanjutnya, anak keturunan Daud, mengadakan tiang awan, tiang api? No. Bisakah mereka membelah Laut Merah agar bangsa Israel dengan gampangnya untuk menyeberang dan membuat bangsa Mesir dan pasukannya Firaun dan pasukannya mati di tengah laut, membelah laut? Mana bisa? Membelah kolam renang aja jangan-jangan nggak bisa.
Ya kan? Kecuali membelah yang lain. Belah rambut, belah buah-buahan, bisa. Bisa. Jadi mereka lebih memilih dipimpin oleh raja yang dunia. Mereka menyampaikan itu pada Samuel secara tidak langsung. Sesungguhnya kepemimpinan Samuel betul-betul menyakitkan. Dia ditolak, anaknya ditolak secara tidak langsung. Dia menyampaikan semua permintaan ini kepada Elohim, Bapa Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Apa yang disampaikannya? Mereka menginginkan raja. Angkat raja bagi kami, Samuel. Ini bukan Samuel Silitonga ya, atau Siregar ya. Ini Nabi Samuel. Yang terjadi apa? Mereka bukan menolakmu, Samuel. Mereka menolakku sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak mau dipimpin olehku. Haleluya. Sesungguhnya berbeda. Lihat nanti Raja Saul, ya. Kita mengambil seri kedua nanti minggu depan. Raja Saul memimpin dengan pasukan memang gagah. Dia diiringi beberapa panglima, jagoan, kesatria. Memanglah emas di mana-mana. Ya, dayang-dayang, selir, ratu ada. Oh, lengkaplah kalau ada raja. Ya, semuanya lengkap. Dikawal, dilindungi, untuk dilayani. Raja dunia hadir, diangkat untuk dilayani. Berbeda dengan raja di atas segala raja. Dia datang untuk melayani, saudara kasih Yesus. Lahir di kandang domba yang hina. Agar kita yang hina ini diangkat. Mati. Agar kita yang harusnya mati dan masuk neraka menjadi hidup dan bahkan hidup penuh kelimpahan. Yang percaya kan namanya? Dia bangkit. Untuk apa dia bangkit? Ingin memproklamirkan, menyatakan bahwa dia benar-benar raja di atas segala raja. Dia benar-benar utusan dari surga. Berasal dari surga, maka tahu jalannya ke surga. Bukan seperti ada nih hamba Tuhan. Senin dia naik ke surga, Selasa pagi turun. Rabu dia naik ke surga, Kamis turun. Minggu dia naik ke surga, Minggu siang turun karena mau khotbah di Medan atau di Jakarta. Enggak begitu. Kalah Tuhan Yesus dibuatnya. Kayaknya dia punya travel perjalanan Indonesia surga ya. Ya. Pernah dengar kesaksian pendeta gitu sama Tuhan? Ini memang benar-benar. Coba lihat apa bukti selama dia hidup di Medan, di Indonesia ini. Di dunia ini. Cek sikapnya, buah-buahnya. Bandingkan dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus masih turun sekali, naik sekali. Kalau turun kedua kali kita ikut. Mana mau tinggal? Siapa mau tinggal? Siapa mau tinggal? Kalau datang Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita mau semua ikut, amin. Hanya mau tinggal tersiksa. Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan waktumu untuk bersaksi daripada tersaksi siksa ya. Nah, saudara kasih Yesus, raja di atas segala raja ini benar-benar hadir untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia siap mengosongkan dirinya, gnostik. Dia mau mengambil rupa manusia, mengambil rupa manusia karena manusia lah yang mau diselamatkannya. Coba raja dunia. Yang penting aku tetap berkuasa, aku ada tahta, aku ada wanita dan aku ada harta yang cukup banyak. Apa yang akan ku ambil, apa yang akan ku terima, itulah bentuk raja dunia. Tapi bentuk raja dari segala raja, dia memberikan hidupnya, seluruh kehidupannya bagi kita. Haleluya.
Dia memberikan semuanya pada kita. Itulah perbedaannya, saudara kasih Yesus. Raja dunia untuk dilayani, tapi Kristus Yesus datang untuk melayani. Lihat betapa rendah hatinya Bapa kita di surga. Murid-muridnya 1, 2, 3, 12 dibasuhnya kakinya. Kaki orang Timur Tengah bau, saudaraku. Kenapa penuh dengan pasir, kuda, unta. Dipijak-pijak sama orang itu. Sangat jorok dan bau. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita, pernah nggak kita membasuh kaki orang tua kita? Bapak kita, mama kita, pernah? Kalau belum pernah, lakukanlah kapan sempat. Sebelum berhabis napas kehidupan ini. Yesus benar-benar menjadi teladan. Haleluya. Raja di atas segala raja ini akan datang untuk kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang tetap menjaga imannya terangkat ke surga. Yang tetap menjaga kudusannya, welcome. Yang tidak, welcome to the jungle. Ya, selamat datang di hutan. Hutan apa? Api. Untuk itu, biarlah kita tetap sadar bahwasanya benarlah kasih Tuhan itu besar. Raja dari segala raja itu besar kasihnya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa di surga. Yuk tampilkan yuk. Kita baca bersama-sama. 2 ayat yang luar biasa ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dua ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, apa jadinya? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca Kisah pasal 4 ayat 12. Ambilkan meja. Pemusik boleh ke depan. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Kristus Yesus kita dapat diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Dialah raja dan segala raja itu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan menaikkan penyembahan yang pertama tadi. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kau ampuni orang yang menyakiti hatimu. Lepaskan pengampunan. Oh haleluya, terima kasih Kristus Yesus. Kau melayakkan kami melakukan perjamuan kudus ini, menikmatinya. Hadiratmu, lawatanmu, itulah yang mengubah hidup kami. Haleluya, Engkau berkati anggur dan roti ini Tuhan. Tak berdaya, Dia kuat. Haleluya. Terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkanlah. Dalam Dia aku menang. Tak berdaya, Terima kasih. terbelenggu, Ya, Dia bebaskan. terima kasih ya Bapa. Dia berkuasa, Kasih-Mu begitu luar biasa. kalahkan. Kau tidak pernah jemu, tidak pernah bosan menantikan kami untuk bertobat. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, Ya Pak. untuk jadi Ya. berkat. Dalam nama Yesus,
dosa kami Tuhan Yesus. ada kemenangan Tuhan Kau terus menyertai dalam kami nama Yesus. selama-lamanya. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Menebus saja yang sudah mendapat rotinya dan anggur boleh berdiri. Saudara kasih Yesus, saya undang untuk berdiri. Kuatkan terbelenggu, dia bebaskan. Terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu, melayani pekerjaan-Mu. Ya batas Dalamnya berdiri. aku menang. Dalam nama Yesus, ku jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, hidup dipulihkan. Dalam nama Yesus. Untuk memperingati kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, angkatlah rotimu di sebelah kanan. Tubuhmu tercabik-cabik, terpecah-pecah, agar tubuh kami sehat, kuat. Tubuhmu dipaku di kayu salib, dihukum tidak manusiawi, agar kami tidak dihukum. Terima kasih Kau menjadi miskin agar kami menjadi kaya. Engkau dicambuk, tubuhmu pecah-pecah. Bukankah ini tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Angkatlah anggur di tangan kamu. Darahnya tercurah di kayu salib untuk membayar semua dosa-dosa kita, untuk menebus semua kutu dosa kita. Kutu sudah selesai. Ketika dia di kayu salib, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai semua kutu, sudah selesai semua segala dosa, hukuman, sakit, kemiskinan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Darahnya telah menyucikan dan menguduskan roh jiwa tubuh kita. Maka minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan dari amin. Tak berdaya Silakan duduk saudara Yesus. dia kuatkan berbelenggu, dia bebaskan, dia berkuasa galakkan dalam dan aku menang. Nama Yesus kutuk
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan juga Tuhan melimpahi berkat-berkat bagi anak-anak Tuhan yang memberi supaya mereka pun boleh berdampak. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sembari kita memberikan persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara seiman kita. Kami persilahkan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya berbagi kesaksian sedikit tentang doa ya. Nah, dulu saya berpikir bahwa saya berdoa hanya ketika saya lipat tangan, tutup mata, terus minta ini dan itu sama Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, firman Tuhan mengajarkan saya bahwa doa adalah jantung manusia. Mengapa saya mengatakan doa adalah jantung manusia? Karena jantung itu adalah indikasi manusia itu masih hidup atau tidak. Kalau kita ke rumah sakit ya, sekalipun dia udah nggak bergerak, bernapas juga udah harus dibantu gitu ya. Tapi selama jantungnya masih berdenyut, masih ada denyut jantungnya, dikatakan masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada denyut jantungnya, dikatakan dia manusia yang sudah mati kan. Demikian juga dengan kita. Manusia yang berdoa di hadapan Tuhan, itulah yang dikatakan manusia yang hidup. Tapi manusia yang tidak berdoa di hadapan Tuhan, itulah manusia yang dikatakan manusia yang mati. Mati secara rohani. Dan perlu kita ketahui saudara bahwa ada 3 bagian dari diri kita yang berdoa. Yang pertama hati kita. Hati yang tidak menyimpan namanya kemarahan, kebencian, kepahitan, dendam, keegoisan, keserakahan, kesombongan, itu disebut hati yang murni dari kejahatan. Dan hati yang murni dari kejahatan adalah syarat dipersatukannya kuasa Tuhan dengan manusia. Tanpa hati yang murni di dalam diri kita, kita tidak akan pernah dipersatukan dengan kuasa Tuhan. 2 Korintus 14 ayat 6 mengatakan, apakah persamaan kedurhakaan dengan kebenaran? Bagaimana gelap dapat bersatu dengan terang? Di dalam Matius 5 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Nah artinya, tanpa kemurnian hati, kalau hati kita penuh dengan kejahatan, kita tidak akan pernah dipersatukan dengan kuasa Tuhan. Yang kedua, perbuatan kita. Nah perbuatan kita itu sumbernya ada 2. Dari hati kita, juga dari lingkungan. Kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk berbuat jahat, tapi karena lingkungan, pergaulan, kita bisa ikut-ikutan melakukan kejahatan. Nah itu pentingnya buat kita harus tahu firman Tuhan, harus kita minta hikmat sama Tuhan, apa yang berkenan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan. Mana pergaulan yang boleh kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Sehingga perbuatan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Tapi kalau perbuatan kita menyakiti hati Tuhan, maka murka Tuhan yang kita gerakkan dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita doa kita. Yang ketiga, doa ucapan, permohonan yang kita sampaikan dengan kata-kata. Matius 7:21 mengatakan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah artinya, Tuhan hanya mendengarkan doa orang-orang yang berkenan di hadapannya. Nah, siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa dari manusia? 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu kudus dalam segala perbuatanmu, karena ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah makna kata kudus ada di dalam Yeremia 29:11. Hati seperti Bapa, hati yang tidak merancangkan hal-hal yang mencelakakan. Bagaimana kita supaya tidak merancangkan hal yang mencelakakan? Menjaga hati kita dari kejahatan. Jadi hati yang murni dari kejahatan adalah dasar hidup kita bagi Tuhan. Ketika hati kita murni di hadapan Tuhan, murni dari kejahatan, maka kita tidak akan berbuat jahat, kita tidak akan mengatakan hal-hal yang jahat. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tidak berbuat jahat, doa kita akan didengar. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah hidup kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika datang kita ke gereja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kasih persembahan, kasih perpuluhan,
itu korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau di hati kita penuh kejahatan, perbuatan kita menyakiti hati Tuhan, hidup kita akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja nyanyi, nyebut-nyebut nama Tuhan, kita kasih persembahan, kita kasih perpuluhan, itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan yang kasih itu sama kita. Tapi yang Tuhan mau dari manusia, hidup kita menjadi alat untuk Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya, menyampaikan kehendak-Nya, menyampaikan kasih-Nya, itu yang Tuhan mau. Bukan soal uang. Kalau sudah benar hati kita di hadapan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, baru itu menjadi berkat dalam hidup kita. Dan soal perbuatan saudara ya, setiap perbuatan ada konsekuensi ya. Nah, dulu waktu saya belum kenal Tuhan, mungkin sebagian udah tahu hidup saya ya. Kerjaan saya dulu nipu, olah sana, olah sini, mabuk, dugem, itu kerjaan saya. Apa yang saya hasilkan dari itu? Hidup selalu ketakutan. Yang kedua, musibah demi musibah. Berhasil gak berhasil nipu tetap takut. Waktu mau nipu takut, udah berhasil lebih takut lagi. Kalau ketahuan masuk penjara coy. Ya kan? Musibah demi musibah. Yang kena begal, yang kena rampok, yang sakit bertahun-tahun, macam-macam musibah datang dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan tangkap saya, Tuhan proses saya, dan prosesnya itu sampai buat saya kayak kena mental gitu ya, sampai kadang-kadang saya melamun itu, saking udah nggak tahu mau berbuat apa gitu. Tapi puji Tuhan, proses itu yang menyadarkan saya bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hal itu yang membuat saya untuk bisa menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Saya belajar untuk menaklukkan diri saya sama Tuhan. Walaupun susah untuk melepaskan kebiasaan saya yang lama itu, susah saudara, nggak gampang. 1,5 tahun itu prosesnya baru bisa saya seutuhnya meninggalkan semua itu. Tapi setelah saya belajar untuk menyerahkan diri saya sama Tuhan, saya merasakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Hal yang kecil saja saya kasih tahu sama saudara. Kalau yang besarnya udah sering ya, mungkin di sini udah dengar. Saya pernah di rumah mati lampu tuh dari pagi sampai sore. Anak-anak mulai nggak betah. Terakhir suami saya bilang, yuk ngadep ke center point. Kami di center point. Sampai di center point nggak dapat parkiran. Begitu banyak tempat parkir center point, nggak dapat parkiran. Udah turun, kami mutar lagi, nggak dapat juga. Akhirnya kami pulang ke rumah. Begitu kami pulang ke rumah, listrik sudah hidup, air keran hidup di lantai 2. Jadi kalau kami ngadem berjam-jam di center point, apa yang terjadi saudara? Saya nggak tahu. Yang pasti tagihan listrik dan air bengkak. Beberapa minggu kemudian, kami mau ke Brastagi itu, udah standby. Bangun tinggal berangkat gitu. Tiba-tiba jam 5 pagi suami saya bangunin saya. Tapi saya malas banget bangun. Gak bangun-bangun saya sampai suami saya kesal, 1 hari saya gak dicakapin. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, Brastagi sama Medan hujan terus. Kalau sempat kami pergi berangkat jam 5 mau ngapain lah kami di Brastagi itu hujan terus. Soalnya kita bawa anak kecil, masih bayi dulu anak saya. Nah, beberapa minggu kemudian, saya punya keperluan mau beli sesuatu di toko. Saya udah buat rencana, saya nanti belinya pas jemput anak sekolah aja gitu. Tapi pas saya pulang ngantar anak sekolah, di depan toko itu tiba-tiba ada dorongan dalam hati saya, udah beli sekarang aja gitu. Nah belinya di Wahidin itu kan jalannya besar dan lumayan rame, susah nyebrang gitu. Tapi karena saya dipaksa untuk pergi ke toko itu saat itu juga, ya udah terakhir saya belok juga gitu. Begitu kereta saya nyampe di depan toko itu, saya dengar suara benturan yang keras, kubah gitu. Terus saya lihat, ternyata becak yang di belakang saya tabrakan di depan. Dan kalau saya tidak dibelokkan Tuhan ke toko itu, saya sama anak saya yang kecil itu yang tabrakan. Dan ada banyak sekali penyertaan Tuhan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Mungkin adik-adik di sini karena baru ya, kalau gembala kita udah dengarlah kesaksian saya banyak. Nah, jadi ada 2 hal yang mau saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama ya, kita ini terbatas, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan yang kedua, hukum alamnya kalau kita mau dekat sama Tuhan, setan akan menyerang kita. Yang kita lawan itu bukan darah dan daging, tapi roh. Sebagai manusia kita nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melawan itu.
Bagaimana supaya kuasa Tuhan ada dalam diri kita? Jaga hatimu dari kejahatan. Itu kunci utamanya. Bukan soal kau datang ke gereja rajin serajin-rajinnya, bukan soal kau persembahan banyak-banyak, bukan perpuluhan kau enggak pernah absen, bukan itu. Jaga hatimu dari kejahatan. Ketika engkau jaga hatimu dari kejahatan, perbuatanmu menyenangkan hati Tuhan, doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Katakan lagi. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Bawaku ku sangka. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Sama katakan maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia mendengar, biarlah dunia melihat, biarlah dunia tahu bahwa Yesus kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Mari maju, kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Yesus kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Pengumuman ibadah nanti boleh tengok di WhatsApp group, dan tanggal 25 Desember ada penyerahan anak. Sudah 2 orang yang daftar, keluarga Purba dan yang satu lagi keluarga Kondisiaan ya. Nah, apa artinya kita penyerahan anak? Ya, buat nama boleh saja ya, tetapi ini salah satu langkah kita menyatakan iman kita pada Kristus Yesus, dan anak yang dipercayakan pada kita juga mempunyai Tuhan yang sama dengan orang tuanya. Amin. Haleluya. Ya. Kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandanganmu buat Bapa di surga, dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga yang penuh kasih, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahannya yang dianugerahkan Kristus Yesus.
dan bahkan kekuatan yang melampaui segala batas dari Roh Kudus. Kuasanya, damainya, sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin.